Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Eka Maulana, seorang mahasiswa Sistem Informasi Geografis Angkatan 2024 dengan nomor induk mahasiswa 24-5400025 SP -24 752. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit mengenai Hypertext Preprocessor atau bahasa pemrograman PHP yang digunakan dalam progres ataupun praktikum yang dilakukan pada acara 7 kali ini. Hypertext preprocessing ini atau preprocessor ini merupakan sebuah apa ya, pengendalian pemrograman berbasis server side ataupun apa, pengolahan datanya itu dilakukan di server untuk kemudian nantinya ditampilkan ataupun diberikan langsung pada halaman HTML ataupun halaman klien gitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulik dan juga mengimplementasikan penggunaan PHP dalam pembuatan website sederhana. Belum masuk ke website GIS, melainkan ini masih pengenalan dasar mengenai PHP itu sendiri. Pertama-tama yang kita kenalkan adalah pembuatan indeks sederhana. Ini adalah paling sederhana, sintaks paling sederhana dengan penambahan PHP ini sebagai pembuka PHP. Lalu echo ini merupakan tanda untuk apa ya, menyebutkan dan mendeklarasikan sesuatu untuk menampilkan sesuatu lah. Fungsinya kurang lebih sama seperti print gitu kan. Ini ada Echo, Wilujeng Sumping, dan I love Web3 Schools gitu ya. Dan ini hasilnya akan bisa kita lihat pada bagian sini ya. Jadi ketika ada Echo Wilujeng Sumping dan hasilnya adalah Wilujeng Sumping and I love Web3 Schools gitu. Jadi ya ini masih penerapan dasar-dasar mengenai PHP. Dan selain bagian dasar tersebut, terdapat bagian seperti ini adalah komentar ya. Ketika komentar di running, maka hasilnya pun kosong gitu teman-teman. Karena nggak ada yang di running di sini, semuanya di komentar. Kemudian di bagian ini ada ini percobaan angka 88 ini pembentukan variabel teman-teman, ada variabel angka sama variabel kata. Jadi variabel itu ditandai dengan adanya dolar. Lalu ketika di echo kata, echo angka, dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, ini percobaan ada 88. Itu adalah penerapan variabel. Kemudian ada penerapan string, teman-teman. Penerapan string ini bentuknya untuk teks yang bisa kita tampilkan ya. Pertama ada teks di situ. Kita bisa buka juga di bagian ini ya. Ada teks, terus ada variabelnya teks nih. Terus di echo teks dan ini adalah string yang dikeluarkan gitu ya. Kemudian ini juga ada penggabungan lagi. Ini konteksnya menggabungkan dua string gitu ya dengan tanda titik. Sehingga nanti string pertama ataupun variabel pertama teks ini akan disambungkan dengan apa, string yang kedua gitu ya. Teks dua gitu. Kemudian masih banyak hal-hal lainnya seperti ada ini pertama Sterlen ini untuk modifikasi ya, ini untuk jumlah kata ataupun ya mungkin jumlah kata ya untuk Sterling. Misal, oh, untuk Sterling ini nantinya dapat digunakan untuk memodifikasi ataupun melakukan penyesuaian pada bagian script yang bersangkutan dengan string. Ini juga ada Sterling, ada apa lagi, post gitu kan. Kemudian ada bagian array juga. Array ini adalah salah satu bagian yang sangat fungsional untuk eh, penerapan pengambilan data, entah itu dari bentuknya basis data ataupun dari hal-hal lainnya, sehingga kita bisa mengambil konsep dasarnya itu pada bagian array gitu ya. Di bagian array sini kita bisa lihat juga di indeks bagian 8 ya, indeks 8 Joko, Parto, dan Jono. Jadi indeks itu diwakili dengan nilai-nilai ini dan nilainya itu diawali dengan nilai 0. Jadi Joko ini misal kita bentuknya dalam suatu barisan yang panjang ya. Joko ini ketika dia posisinya di awal maka ia akan menampilkan nama 0 gitu ya. Nah ini juga di ekornya nama dipanggil ya, variabel satunya nama siapa Parto dan variabel duanya Jono adalah tetangga Pak Joko. Maka hasilnya akan ditampilkan seperti ini. Pak Harto dan Jono adalah nama Pak Joko. Nah, terus kemudian di bagian bawahnya juga ada penerapan array di konteks lainnya gitu ya, di menggunakan for each gitu.
Nah, selain array, terdapat juga beberapa fungsi lainnya ataupun penggunaan lain. Pertama ini ada apa namanya pemisalan gitu kan, if dan else, ya if else dan kebetulan ini disesuaikan dengan hari ya. Ini ada harinya gitu kan. ID-nya ketika harinya Sat atau Saturday, maka acuannya itu akan mengacu pada date hari ini gitu. Kebetulan karena hari ini hari Senin, jadi yang akan keluar itu hari ini bukan hari Sabtu, namun tetap semangat beraktivitas. Nah, itu dia. Dan ketika kita lihat hasil runningnya di sini ya, ya, pemilihan kondisi. Nah, hari ini bukan hari Sabtu, tetap semangat beraktivitas. Nah, itu. Terus juga ini semoga hari Anda menyenangkan ya. Di sini, kalau misalkan di form yang telah saya susun gitu ya. eh, karena acuannya itu, variabelnya date atau hari ini gitu kan. Maka karena ini hari Senin, jadi ya semoga hari Anda menyenangkan gitu. Jadi seperti kita tahu juga Senin ya adalah hari yang perlu kita hadapi bersama ya teman-teman. Nah, ada juga perulangan. Di sini kita juga bisa mendapatkan beberapa perulangan lainnya. Seperti pertama ada ini tadi ya ada else if dan juga penggunaan itu ada pakai switch gitu ya. Jadi case-nya itu banyak gitu. Ketika dikelaskan dua, maka ya udah eh, echo-nya bakal angka dua. Namun ketika nanti bukan di angka satu dan dua dan tiga, nah maka nanti yang keluar akan muncul bukan angka satu sampai tiga. Itu untuk yang switch dan ya penerapannya dalam pemisalan lah. Kemudian ada perulangan. Perulangan dia menggunakan apa namanya sintaks ini while ya untuk menerapkan fungsi yang berulang-ulang kali gitu. Kemudian ini juga ada do while, terus tuh ada for each ya ini for each untuk array. Ini juga ada function gitu ya. Dan yang paling fungsional di sini pada penerapan apa namanya PHP ini hasil yang tadi ya tadi tuh bisa kita lihat ada yang do while itu dilakukan perulangan, for juga sama ada perulangan, kemudian nilai satu 2 3 ini adalah tadi for each ya untuk setiap array-nya untuk setiap susunan array. Terus kemudian di bagiannya ada bagian function gitu ketika kita apa fungsinya tulis nama maka ketika kita deklarasikan tulis nama maka akan menuliskan Rapi sebagai ya function echo Merapinya gitu. Kemudian ini di bagian sini ada versi lainnya juga gitu ya. Ini ada bagian yang menampilkan vars bagian test dan vars gitu ya. Nanti pada akhirnya menampilkan sebuah apel hijau. Nah, passing variable juga sama kurang lebih. Namun ini fungsinya menerapkan URL ataupun link gitu ya untuk dipencet lalu kemudian akan muncul suatu tampilan nama gunung adalah Gunung Merapi dan beralamatkan di Sleman. Nah, yang paling krusial dan paling utama yang digunakan di sini, ini juga ada form ya. Form di sini kita bisa lihat pemberian atau penamaan form yang dikirim, lalu nanti akan menampilkan selamat datang Kansa umur Anda 71 tahun lah. Dan ini adalah pembuatan array, ya hasil tugas table array gitu kan. Ini akan disertakan dan juga menggunakan kombinasi dari sintaks-sintaks yang ada untuk kemudian menampilkan bagian sebuah table seperti ini. Dan ini adalah hasil akhir yang dilakukan pada proses praktikum kali ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.